berharap. Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Kalau melihat ini Pak, saya penasaran dengan apa namanya pendapat dari Pak saya dan Pak Eko tentang kalau saya ngelihat nih Pak Jokowi ini suka suka sekali dengan itu tadi pesan-pesan ya, pesan-pesan yang ditampilkan dalam sebuah peristiwa gitu ya. Kayak yang pernah kita bahas waktu itu kan tentang rambut putih lah, terus setiap dia kemana gitu ya, selalu membawa Pak Prabowo semuanya. Terus menemui Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo gitu-gitu kan. Dia itu selalu pengen menampilkan sebuah peristiwa yang orang akhirnya menebak-nebak yang apa nih maksudnya gitu kan. Jangan-jangan Pak Prabowo ini yang didukung sama Pak Jokowi nih. Peristiwa-peristiwa yang seperti itu kayak disetting bahwa ada pesan yang pengen di apa yang pengen disampaikan dari peristiwa-peristiwa itu gitu. Pak saya gimana ngeliat Pak? Presiden Jokowi itu kan jawaban gitu. Tentu disadari atau tidak, dia akan memberikan pesan-pesan atau tindakan-tindakan dia menjadi pesan-pesan terselubung. Masalahnya adalah apakah pesan terselubung itu membuat orang yang dikesankan didukung dia GR atau tidak, misalnya gitu. Atau apakah sebetulnya pesan itu hanya nyelimur aja, eto-eto, pura-pura gitu, untuk nyenengin aja. Padahal tetap dari sisi disiplin partai kan tetap harus mendukung Ganjar misalnya. Makanya kan kalau kita lihat di lapangan kemudian prakteknya agak aneh nih. Paling tidak kalau tidak aneh ya jadi khas gitu. Jokowi rajin gitu datang atau pergi ngajak Prabowo, sebenarnya Gibran jadi juru kampanyenya siapa Ganjar gitu. Itu pun juga menjadi menarik, meskipun ya tentu presiden kan tidak bisa jadi jurkam, nggak boleh. Nanti disangkanya nanti cawe-cawenya kejauhan gitu. Jadi ya itulah gerakan-gerakan simbolik ini yang memang menjadi bagian dari kembang 2024 juga, orang nebak-nebak gitu. Sampai akhirnya tetap ujungnya nanti ketika di KPU baru ketahuan siapa pasangan-pasangan yang muncul. Kalau kita cara mengenai gaya politik Jokowi, ya, ini dari perspektif saya, dia tuh kental sekali dengan gaya Jawa. Itu orang memang belum tentu semua orang Jawa bisa menerapkan politik gaya Jawa. Istilahnya kalau mungkin Pak Seto lebih ingat ya, menang tanpa bolo, kalah tanpa bolo, menang tanpa. Oke, intinya kalaupun dia menang nggak gitu. Tapi memang gini, apapun hasilnya kita sudah bisa melihat di mana yang di luar pemerintahan itu periode kedua itu mereka semua sudah bisa dirangkul ya. Aku sebagai besar kecuali PKS, Nasdem, Nasdem aja sudah pernah dirangkul, sekarang kerucut ya, keluar saya biasa lah itu. Tetapi artinya gini, saya melihat Jokowi ini bukan hanya seorang Jokowi. Nah, di belakangnya pasti ada orang, salah satu adalah LBP kan, yang tahu peta politiknya, yang sebenarnya real secara nasional adalah LBP. Soalnya, apakah pendapat LBP itu diterima seutuhnya atau dimodifikasi oleh Jokowi? Ya itu telah lebih jauh. Cuma memang dalam konstelasi, kalau kita bicara 2024, ya, Jokowi itu berhati-hati. Kenapa? Karena dia kan harus menjaga proyek-proyek separnya supaya terus berjalan. Nah, yang kedua, dia juga harus menjaga supaya anak-anaknya yang sudah diterjunkan ke dunia politik itu tidak mempunyai musuh terlalu banyak, atau bisa paling tidak bisa berkontribusi terhadap pemerintahan
presiden ke depan gitu. Karena apa? Suka tidak suka ada keinginan seorang ayah untuk mengikuti jejak ayahnya, untuk mengikuti jejak ayahnya, Anak, ya seorang kan? anak. Oh ya, seorang anak mengikuti jejak ayahnya itu dilakukan oleh SBY dengan memasang ya dia lepas dari militeran untuk jadi ketua partai. Nah, apa yang kita lihat adalah bagaimana Jokowi dengan segala kekuatan yang ada, dia tetap ingin main bersih. Dia tetap ingin main bersih. Kalaupun istilahnya dia ingin menghantam Anies Baswedan, misalkan ya, jadi mungkin itu terlalu. Nah, intinya ingin agar Anies jangan sampai terpilih. Tentu dia punya cara supaya itu adalah keinginan dari massa. Bagaimana caranya? Ya, dia akan menghadirkan lawan-lawan yang dianggap mampu bisa mengalahkan Anies. Walaupun saya pribadi tidak setuju apabila seorang presiden itu secara terang-terangan cawe-cawe ya, capresan ya, orang ya, mau dia Ganjar atau Anies, harusnya dia berpikir sebagai bapak dari seluruh bangsa, dari seluruh politik. Tapi memang tekanan politik kan kadang-kadang kita nggak tahu. Tekanan politik di tingkat lapangan itu akan berbeda dengan tingkat media, ya kan? Mungkin di media dia bisa tenang-tenang ya, tapi lapangan itu dia akan berpikir keras. Maka kadang-kadang suka offside. Ya, misalkan ketika dia coba dalam sebuah acara peresmian proyek ya Jokowi dengan Ganjar itu kelihatan cerah misalkan. Itu kan juga di media dan bisa di-framing. Ya. Walaupun mungkin dia bisa berkilah atau berdalih apapun ya, tapi memang apa ya, menurut saya itu keberanian untuk berjarak dengan orang-orang yang akan menjadi capres. Walaupun sekali lagi dalam politik kelihatan itu sulit, karena kan politik adalah ini merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi selama dia manusia politik, dia berusaha merebut dan memelihara menjaga kekuasaan yang sudah dihadapi. Kalau kemarin kan sempat tuh si Pak Ganjar yang waktu kemana ya, ke Bogor kalau nggak salah ya, sama si Gibran juga, mereka udah pakai itu Pak. Sekarang apa namanya, Ganjar udah pakai dress code tuh, udah pakai baju lurik ya, garis-garis Iya, salur, vertikal tuh, salur ya. salur. Yang kemarin si Gibran juga pakai itu tuh. Kalau Pak ini kan mengingatkan dulu kayak waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok pakai kotak-kotak gitu ya. Ya. Sempat, kalau saya melihatnya waktu itu karena saya waktu beliau nyalon di Jakarta ya, itu sempat maksudnya bisa jadi magnet gitu loh, bisa jadi magnet dibagi-bagi gitu ya. Orang pengen pakai baju kotak-kotak untuk memperlihatkan dukungannya kepada Jokowi Ahok gitu. Nah kalau saya dan Pak Eko melihatnya gimana, bahwa dress code gitu cukup mempengaruhi nggak sih Pak untuk buat sebuah nanti pemilihan kayak gitu, gimana Pak saya? Ya, kalau untuk identifikasi, kita melihat bahwa kotak-kotak dan salur garis putih hitam ini diupayakan sebagai cara mengasosiasikan, menarik asosiasi masyarakat terhadap figur yang akan dijadikan sebagai calon presiden, kan gitu. Yang berbeda kalau kita bandingkan ketika gerakan kotak-kotak itu dorongan masanya kuat, merasa kuat sekali, karena waktu itu Jokowi dikesankan melawan
sesuatu yang harus dilawan, ya kan? Kalau nggak salah melawan SBY lah ya, terus dihadapkan begitu. Sebetulnya triknya sama sih. Nasdem juga buat antitesis Jokowi gitu dengan Anies gitu. Ya itu semua jurus aja gitu. Cuman yang berbeda kalau dari aspek uniformitas ya, mencoba mengasosiasikan Ahok dan Jokowi dengan kotak-kotak dibandingkan dengan Ganjar dengan garis putih, garis hitam putih, gerakan masanya belum kuat, Oh, iya. Terasa belum banget ya, mantap, nggak terasa cemplang gitu. Kalau iya, rujak nggak itu, ya rujak itu biasanya masih kurang gula, kurang garam gitu. Gerakan masanya belum sekuat otot kotak. Mungkin karena salah belum tepat satunya mungkin. karena bukan, kalau kamu lihat kan nggak ada nggak ada lawannya gitu. Oh, Dia melawan siapa gitu. Kalau zaman Jokowi kan jelas yang dilawan. Kontrasnya sama. ya, Kalau sekarang apakah Ganjar melawan Jokowi kan enggak. mungkin Halnya menjadi mungkin karena garisnya itu tegak lurus gitu Pak, filosofinya itu tegak lurus sama ya Jokowi mungkin jadi. kalau kita bicara simboliknya gitu karena tegak lurus juga orang juga males lah yang tegak lurus itu. Kan capek gitu. Orang tuh pengen perubahan gitu sebetulnya. Oh iya. Makanya dari sisi pengambilan label, penggunaan label, Nasdem tuh lebih tenang, ingin gerakan perubahan gitu, berubah meskipun perubahannya nggak jelas apa sih ketika dikejar, misalnya dalam sebuah diskusi kubu Anies, apa sih yang dimaksud dengan perubahan apa? Gitu. Kayak Tidak mau ada dirubah gitu perubahan ya. yang kontras gitu. Misi jawabannya itu misi diplomatis aja. Kalau ada yang benar dari dari pemerintahan Jokowi diteruskan, kalau yang kurang benar ya kita sempurnakan. Nggak frontal gitu. Nah kalau frontal hitam putih pasti pendukungnya juga lebih jelas. Hitamnya itu kelihatannya bukan hitam yang kuat ya, hitamnya kalau nggak, saya belum pernah lihat fisiknya, hitamnya agak abu-abuan ya. Lihat. Hitam, Apa hitam beneran. hitam Pak, hitam, Itu. hitamnya hitam Jadi beneran. Jadi kalau dalam tafsiran saya, yang namanya kaos, yang namanya baju, yang namanya motif, itu kan tergantung ke subjektivitas orang yang beriman, ya kan, itu kan bagian dari simbol. Tapi memang secara umum fungsi kaos itu kan atau fungsi seragam itu untuk menunjukkan kesamaan perasaan, ya kan. Tetapi filosofi tegak lurus itu tidak bisa dimonopoli hanya Ganjar gitu. Semua Anies pun juga akan tegak lurus gitu loh, ya kan, tegak lurus dengan kepentingan bangsa, tegak lurus untuk membuat perubahan, ya kan. Artinya ya itu sah saja dia mengklaim itu hitam putih itu harus jelas dibedakan. Nggak usah dikasih tahu juga hitam dan putih itu sudah kodratnya memang berbeda gitu kan. Nah, yang bicara Ganjar dan untuk tujuan politis ya buat pengagumnya, buat loyalisnya ya bisa menafsirkannya berlebihan ya, itu sekali lagi sah saja buat saya. Cuma memang pada akhirnya kaos itu hanya sarana yang membuat seorang itu jadi tinggi tingkat elektabilitasnya adalah mesin-mesin politik. Ya, dengan titik itu kerja secara spartan ya, untuk memenangkan kandidat-kandidat. Walaupun kaos, saya yakin semua Bukan juga kaos akan Pak, bentuknya itu baju bukan kaos. ya baju katakanlah, oke. Kalaupun baju atau seragam apapun namanya, semua juga akan kuat pada matanya. Cuma memang ini kan lebih dulu kenapa? Barangkali karena relawannya banyak, ya dia bersatu alat penyemangat, ya kan. Itu juga nih, ikut pilih ini nih, gue kasih baju nih, ya kan. Santai saja, karena sekali lagi baju atau seragam juga sebagai alat promosi. Ya, tetapi efektivitasnya sangat tergantung kepada orang-orang yang melaksanakan di kerja-kerja partai tersebut.
Kalau Itu saya aja. melihat sih mungkin bisa jadi makanya saya tadi jangan-jangan ini waktunya aja yang belum tepat gitu ya Ya, untuk prematur. melaunch ini loh. Kan harusnya di situ kan berarti kenapa harus kan itu kan harus disiapkan tuh apa filosofinya. Itu kan ada sesuatu yang pengen disampaikan dari situ ya. Nah, kemarin tuh Ya tiba-tiba kalau kan cuman dia muncul di media dengan seperti itu apa gitu. Cuman saya aja mungkin awalnya tidak menganggap itu sebagai sebagai apa namanya Ah, baju yang kayak baju kampanye gitu ya, sesuatu yang pengen ada menyampaikan sesuatu dari apa namanya menyampaikan pesan dari bajunya itu saya pikir ya baju biasa aja cuman salur gitu aja dengan motif kayak gitu. Ternyata Gibran pakai yang sama juga gitu ya. Pakai baju dengan motif yang sama juga. Kan berbeda banget dengan yang waktu zaman hype-nya zaman Jokowi dan Ahok waktu itu gitu. Kan banyak orang yang ya akhirnya malah pakai asosiasi kuat pakai waktu itu. kotak gitu. Kuat pesan yang pengen disampaikan emang kuat waktu itu dengan melalui itu ya gitu ya, melalui bajunya gitu. Baik, mungkin terakhir Pak D ada yang mau disampaikan Pak D dari Oh iya, kembang-kembang. soal asosiasi dan langsung di sana saya mau cerita juga. Saya itu salah satu yang memfollow akunnya Ganjar, tapi saya juga memfollow akun Jokowi, saya juga memfollow akunnya Prabowo, dan juga memfollow Anies, akunnya Gibran, misalnya. Anies nggak Pak? Anies kayaknya saya follow juga, tapi yang saya ada yang saya komentarin gitu. Dan itu semua saya lakukan untuk memonitor aja. Iya, Itu iya. kan bisa disalahartikan juga. Saya bilang, oh ini orangnya Ganjar gitu. Silent Oh reader. ini orang, padahal kan dari konteks bahwa kita bekerja di media ya monitor aja semuanya. Nah jangan-jangan hal seperti itu juga terjadi di masyarakat. Masyarakat sebetulnya follow salah satu itu hanya ingin tahu aja sih ngapain aja sih aktivitasnya gitu kan. Tapi kemudian diasosiasikan oleh yang lain sebagai follower karena katanya sudah ada follow gitu. Padahal kalau ada istilah lain intipers itu mungkin ada yang ngintip gitu. Iya, silent reader ya. Ada ada jebakan-jebakan statik ya kalau kita lihat di bahasa net itu. Ya bisa jadi kalau diterjemahkan sebetulnya itu sama juga ketika orang memakai baju yang sama karena sekarang tidak ada gerakan yang masif untuk menggelorkan semangat waktu baju yang sama bisa jadi juga itu menjadi jebakan kreasi. Intinya bahwa sampai sekarang kita masih sulit untuk melihat kecenderungan masyarakat itu mendukung yang mana. Karena yang ramai sekarang masih di kelompok, misalnya kelompok Projo yang satu milih ke Ganjar, satu milih tidak Ganjar gitu. Misalnya. Tapi jadi menteri Pak. Iya kan, iya. Tapi gerakan elitnya itu kan sekarang yang itu masih gerakan elit. Mulai dari elit parpol sampai elit massa gitu yang berorganisir. Masyarakat kita sendiri ya belum kelihatan. Meskipun sekarang misalnya tiba-tiba ada misalnya beberapa orang atau sekelompok purnawirawan mendukung Anies gitu misalnya, itu belum menjadi gerakan, masih menjadi coba aja pergalangan saja. Untuk terasa sebetulnya bisa diterapkan. Yang ramai malah ya di survei yang lebih ramai. Ini belum lah menurut saya. Gitu ya, makasih. Pak Eko gimana Pak Eko? Oke, saya sih cuma ingin menyatakan bahwa di era digital itu capres dan capres dimakan medsos. Kalau nggak pakai medsos nggak pakai jeblos. Kenapa? Karena digital itu sudah merasa berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari yang milenial hingga yang kolonial. Maka inilah beberapa orang yang sadar atau kerap di media sosial. Kalau ada cawapres yang masih kena genit, ya biarkan saja, pada waktunya akan kelihatan mana capres dan cawapres yang berkualitas, mana yang cuma jago di atas kertas.
Pak Eko yakin itu nanti kalau bahwa apa namanya pemakaian sosial media atau media digital oleh para calon itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi apa namanya netizen lah gitu, mempengaruhi khalayak gitu untuk Kenapa? mungkin milih dia. Keyakinan saya pertama ya, keyakinan pertama saya pertama gini, pengguna media sosial makin besar, ya kan. Yang kedua, jaringan internet sudah makin baik. Nah, informasi-informasi ini yang diperoleh publik lebih banyak diambil dari media sosial daripada di TV. Ya karena jumlah orang yang nonton TV honor makin berkurang, apalagi media cetak. Artinya dia akan mencari sumber informasi yang mudah yang ada di tangannya, yaitu dari gadget. Yang kedua, belajar dari masyarakat di Inggris ketika melakukan referendum untuk menemukan keluar dari Uni Eropa atau tahan di Uni Eropa. Mayoritas masyarakat Inggris ini mengambil informasinya dari media sosial, meyakini media sosial ada yang benar, walaupun pada akhirnya ada beberapa yang merasa itu tidak tepat. Tetapi bahkan di Amerika Serikat pun pemilihan Donald Trump juga sangat berpengaruh kekuatan media sosial. Jadi Donald Trump lepas kerja media sosial. Fenomena seperti ini juga terjadi di Indonesia, di mana orang sudah mulai manfaatkan media sosial bukan hanya untuk kerja, tapi untuk hiburan dan cari informasi. Itu maka pemanfaatan media sosial menjadi kata kunci agar capres bisa memiliki elektabilitas yang lebih baik dari sekarang. Soal survei, menurut saya ya survei sih tergantung siapa yang survei dan kepentingannya apa. Karena memang survei itu dikondisikan pada saat dilakukan survei. Ya, 3 bulan, 6 bulan ke depan itu bisa berubah. Ya, dan itu biasa lah, komoditas ya. Itu aja sih menurut saya. Ya, berarti sekarang kalau menurut saya ya tinggal bagaimana para tim kampanye ini memanfaatkan membuat konten mungkin ya. Sekarang kalau sosial media itu kan mudah untuk dibuatnya gitu ya. Kayak Pak saya tadi udah kira-kira udah mungkin Pak Eko dan saya juga memfollow semua sosial media baca pres itu ya. Sekarang berarti kan tinggal tim medianya bagaimana dia membuat konten biar jadinya tidak hanya sekedar memanfaatkan sosial medianya aja kan. Berarti bagaimana kontennya itu bisa mempengaruhi bahwa kontennya itu bisa menyampaikan pesan yang dimaksudkan gitu ya. Bahkan kan kadang balasan adminnya gitu ya. Balasan adminnya di kolom komentar itu kan bisa berpengaruh tuh. Bisa berpengaruh pada calon-calonnya juga gitu ya. Bahwa itu kan mereka pakai admin gitu ya. Berarti tinggal bagaimana memanfaatkan sosial media dari timnya, dari konten apa yang mau diunggah gitu ya.